ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum remaja, para sahabat-sahabat Tuhan, teristimewa para pencinta Yosef Ministry dan komunitas Kapel Perjamuan Kudus di mana saja Anda semua pagi ini sedang berada. Saya ajak kita bersama-sama pada hari Minggu ini coba menyimak dan merenungkan dengan teliti Injil Suci atau pesan-pesan kitab suci kepada kita pada hari Minggu yang ke-21 ini. Pertama, Yesus mengakhiri pengajarannya setelah peristiwa mujizat roti dari 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Dia memberi makan kepada ribuan orang yang berbondong-bondong mengikuti dia pada saat itu. Mereka merasa bahwa kebutuhan pangannya terpenuhi. Dan mereka melihat di dalam diri Yesus, dia inilah tokoh Mesias yang akan membebaskan kita dari penjajahan Roma. Jadi, setelah peristiwa mujizat roti itu, Yesus mengajarkan orang banyak itu. Dan pengajarannya itu berlangsung panjang sekali. Injil Yohanes bab 6, ini ceritanya panjang sekali. Dari ayat 1 sampai ayat 70 lebih, 73, 75 barangkali. Dan hari ini adalah bagian yang terakhir itu dari Injil Yohanes bab 6 ini. Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa akulah roti yang turun dari surga. Ini pengajaran Yesus setelah mujizat roti dan 2 ekor ikan itu. Dari mujizat itu, dia mengatakan kepada orang banyak, akulah roti. Artinya, semua yang dia katakan, semua yang dia lakukan, semua yang dia layani, karya pelayanannya, karya-karya amalnya, sikap hidupnya, pilihan-pilihannya, cara berfikirnya, perasaannya, itu harus menjadi milik kita. Roti hidup. Roti yang memberi kehidupan. Bukan makan dari 5 roti, lalu kita mati lagi. Tidak. Dia katakan, yang makan dagingku, yang minum darahku, dia hidup kekal. Jadi, jika kita berlaku seperti Yesus, berbicara seperti Yesus tentang kebenaran saja, bertindak seperti Yesus dengan hati yang selalu tergerak oleh belas kasih kepada sesama, melayani seperti Yesus, melayani orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kurang diperhatikan, orang-orang yang kurang dipedulikan, orang-orang yang tersisih, orang-orang pinggir. Ini cara pelayanan Yesus. Beramal seperti Yesus ketika dia katakan kepada pemuda yang kaya itu, jual segala milikmu, lalu datang mengikuti aku setelah engkau menjual milik dan berbagi kepada orang-orang miskin. Ini karya amal dari Yesus. Nah,
berlaku seperti Yesus, berbicara seperti Dia, melayani seperti Dia, berkarya amal seperti Dia, inilah yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Nah, kalau Dia mengatakan bahwa akulah roti hidup yang turun dari surga, berarti surga itu ada di bumi ini. Surga itu bukan satu tempat yang nun jauh di sana. Tidak. Surga nyata dan konkret di bumi ini. Yaitu Kristus itu. Dia adalah orang yang telah mencicipi surga. Dia adalah orang yang menikmati surga. Dan dia sekarang ada di tengah-tengah kita. Nah, itu berarti kehadiran ilahi di tengah-tengah kita dengan cara hidupnya itu harus menjadi pegangan kita, landasan hidup kita untuk bisa masuk kepada hidup yang kekal. Ini yang pertama, pengajaran Yesus tentang akulah roti hidup yang turun dari surga. Surga nyata yang ilahi hadir di tengah kita, cara hidupnya, cara bicaranya, pilihan-pilihannya, sikapnya, cara dia melayani, cara dia beramal, ini nyata di tengah-tengah kita. Yang kedua, tentang diri kita sendiri. Kita sebagai manusia justru berusaha membangun tembok pemisah antara kita dan dunia kita dengan dunia ilahi. Yang ilahi hadir di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak peduli dengan kehadiran yang ilahi itu. Kita mengasingkan diri kita dari kehadiran yang ilahi dengan membangun dunia kita sendiri, sibuk dari pagi sampai malam, malam sampai pagi untuk urusan dunia kita sendiri, dan kita hidup seolah-olah tanpa Allah. Kita hidup dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, seolah-olah yang ilahi tidak hadir di tengah-tengah kita. Kita membangun tembok dan kita memisahkan diri kita dari yang ilahi, sehingga yang ilahi ini tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan karena itu, kata-kata Yesus tadi, bicaralah seperti aku, hanya bicara tentang kebenaran, kita jauh dari sana. Karena kita mengasingkan diri dari yang ilahi itu. Kita banyak bicara dusta. Kita banyak bicara bohong. Kita banyak bicara yang tidak benar. Dia mengatakan lagi, bertindak seperti aku. Berarti hati harus selalu tergerak. Tergerak oleh belas kasih. Tergerak kepada sesama. Tergerak kepada Allah. Tapi kita tidak tergerak hati. Nurani kita kadang-kadang tumpul. Nurani kita kadang-kadang sama sekali tidak tajam. Tidak peka terhadap kehadiran orang lain. Kita seolah-olah hidup di dalam diri kita sendiri. Di dalam tempurung ketertutupan kita. Dan kita tidak peka terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita mengasingkan diri dari keilahian yang hadir di tengah-tengah kita itu. Kita sibuk di dalam dunia kita sendiri. Yesus berkata lagi, melayani seperti aku melayani. Sepenuh-penuhnya, seluruhnya pengorbanan kita, kita beri kepada orang lain. Ini cara Yesus melayani. Tidak mengingat dirinya. Orang lain
ditempatkan di paling depan. Orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan karena itu dia mau mati untuk kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dan dia minta melayani seperti begitu. Mempertaruhkan hidup kita untuk orang lain. Tetapi kita tidak buat seperti begitu. Kita takut. Saya selalu mengumpamakan, kita sudah hidup di dalam zona nyaman. Zona kita itu aman sekali untuk diri kita. Kita tidak mau pergi kepada zona-zona yang berisiko. Artinya mempertaruhkan kehidupan kita untuk sesuatu yang lain, untuk orang lain. Saya sudah aman kok di dalam posisi saya. Mengapa saya harus membuat itu? Mengapa saya harus peduli dengan orang lain? Gue kan udah nyaman di sini. Ibu, bapak, saudara-saudari, kenapa kita tidak bisa seperti Yesus menempatkan orang lain lebih penting daripada diri kita? Karena kita mengasingkan diri dari Dia. Padahal Dia hadir sebagai yang ilahi di tengah-tengah kita. Ibu, bapak, saudara-saudari, satu-satunya jalan ialah supaya kita bisa hidup seperti Yesus. Satu-satunya jalan adalah Allah yang memampukan kita untuk berjalan ke situ. Untuk tidak mengasingkan diri, untuk meratakan tembok yang memisahkan kehidupan ilahi dan kehidupan dunia kita. Tembok itu harus dipatahkan, tembok itu harus dibongkar. Kita harus dimampukan oleh Allah untuk masuk mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Nah, bagaimana caranya Allah membuat kita mampu berjalan menuju Yesus? Caranya ialah Dia katakan, Tuhan Yesus katakan pada hari ini, siapa yang mau datang kepadaku, dia harus dikaruniai oleh Allah Bapakku. Tidak mungkin orang datang kepadaku kalau tidak dikaruniai oleh Allah. Nah, Allah yang memampukan kita. Bagaimana cara Allah memampukan kita untuk berbaur dengan kehidupan ilahi? Caranya adalah Allah sendiri menghadirkan seorang manusia. Manusia ini sudah mencicipi kehidupan surgawi dan Allah menghadirkannya di tengah-tengah kita. Dan manusia itu adalah Yesus. Dengan kehadirannya di tengah-tengah kita, memungkinkan kita untuk melihat Dia, membangun relasi akrab dengan Dia, intim dengan Dia, bersatu dengan Dia, mendengarkan Dia berulang-ulang kali, berbicara tentang Dia berulang-ulang kali. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Saya ketagihan untuk dekat dengan Yesus. Nah, ibu bapak, dengan cara itu, ketagihan kita kepada Yesus, inilah yang membuat kita dapat bersikap seperti Dia, berlaku seperti Dia, bertindak seperti Dia, berbicara seperti Dia, beramal seperti Dia, dan melayani seperti Dia. Kita bersenyawa dengan Yesus. Hanya dengan cara itu kita dapat mencapai hidup yang kekal. Akhir dari permenungan ini sebagai pokok yang ketiga, apa yang kita mesti buat jikalau kita mau hidup seperti Yesus? Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan dagingku, barang siapa yang minum darahku, dia akan memperoleh hidup kekal. Dan ibu bapak, saya sudah katakan, makan daging Tuhan
dan minum darah Tuhan artinya hidup seperti Dia. Pertanyaan kita adalah, bagaimana kita hidup seperti Yesus? Apa yang kita mesti buat supaya nyata bahwa saya hidup seperti Yesus? Saya percaya kepada Yesus, artinya saya hidup seperti Dia. Lalu saya mesti buat apa? Ibu Bapak, pertama, kita punya hidup ini harus kita alami, harus kita rasakan sebagai orang yang dipanggil. Artinya, kita dipanggil berarti kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Ada yang memanggil kita kok. Ada yang memanggil kita. Jadi hidup adalah panggilan. Kita mesti merasakan itu. Mesti mengalami itu. Hidup yang ibu bapak punya dan hidup yang saya punya adalah panggilan. Orang yang memanggil aku untuk hidup sebagai dokter. Orang yang memanggil aku untuk hidup sebagai guru. Orang yang memanggil aku untuk hidup sebagai petani. Orang yang memanggil aku untuk hidup sebagai nelayan. Orang yang memanggil aku untuk hidup sebagai pastor. Orang yang memanggil aku untuk hidup sebagai suami istri. Orang yang memanggil aku untuk bertumbuh sebagai anak. Ada yang memanggil kita. Itulah hidup. Kita mesti melihat ini. Hidup adalah panggilan. Siapa yang memanggil? Allah yang memanggil. Menjadi dokter, menjadi imam, menjadi biarawan, biarawati, itu bukan kemauan sendiri. Ada yang memanggil engkau untuk hidup seperti itu. Untuk hidup sesuai profesimu. Allah yang memanggil. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengalami bahwa hidup kita ini adalah panggilan, maka kita mesti menyadari karena Allah yang memanggil kita, maka Dia menguduskan, Dia memberkati panggilan kita itu. Dia memberkati Anda sebagai dokter. Dia memberkati Anda sebagai suami istri. Dia memberkati Anda sebagai nelayan. Dia memberkati Anda sebagai petani. Dia memberkati Anda sebagai pejabat pemerintah. Dia memberkati Anda sebagai ibu rumah tangga. Hidup adalah panggilan yang diberkati, dikuduskan. Itulah sebabnya ibu bapak, kita semua ini adalah orang-orang perjanjian. Semua kita adalah orang-orang perjanjian. Untuk menjadi suami istri, kita harus berjanji, harus bersumpah. Taruh tangan di atas kitab suci dan kita katakan, demi Allah dan Injil suci ini, saya akan mengasihi pasanganku dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Kita berjanji, bersumpah. Untuk menjadi pegawai negeri, kita bersumpah, kita berjanji. Untuk masuk di dalam satu perusahaan, kita berjanji. Untuk menjadi seorang anggota militer, kita berjanji, sumpah Sabta Marga. Untuk menjadi seorang presiden, dia bersumpah. Untuk menjadi seorang polisi, ada sumpah Tribrata. Kita semua adalah orang-orang perjanjian. Dan Mazmur 15 mengingatkan kita bahwa orang yang layak di hadapan Tuhan adalah orang yang pegang pada janjinya sekalipun itu rugi. Dengan membuat perjanjian, pada waktu kita menjadi dokter, kita disumpah. Dengan sumpah itu kita terikat. Berarti apa? Ada kerugian tertentu. Kerugian terhadap diri kita. Kalau kita pergi melewati sumpah itu, tidak melakukan sumpah itu, kita merasa kita untung. Tetapi kalau kita jalani sumpah itu dengan setia, kita merasa ada kerugian. Tetapi itulah yang berkenan kepada Allah. Setia kepada perjanjian kita sekalipun rugi. Pada waktu kita dibaptis, kita berjanji.
Pada waktu saya menjadi imam, saya berjanji. Pada waktu Anda menjadi guru, masuk di sekolah, Anda bersumpah. Ya, kita semua adalah orang-orang perjanjian. Ini artinya hidup kita dipanggil dan hidup kita dikuduskan, diberkati. Dan itu berarti kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa hidup di dalam zona nyaman. Selalu kita peka terhadap orang lain. Yang ketiga, setelah hidup kita itu dipanggil, dikuduskan. Yang ketiga adalah hidup itu harus dipecah-pecahkan. Harus dipecah-pecahkan. Artinya apa? Seluruh yang kita punya ini siap untuk dibagi-bagi. Pecah-pecahkan dia. Dengan pecah-pecah itu, kita sudah menunjukkan kepada Allah dan sesama, saya tidak hidup untuk diri sendiri. Saya tidak takut melewati zona-zona nyaman. Saya berani mempertaruhkan apa yang Allah berikan kepadaku sebagai berkat bagi orang lain. Ini, setelah dipanggil, saya merasa saya dikuduskan panggilanku. Lalu yang ketiga, saya memecahkan hidup saya. Setelah saya pecahkan, saya membagi kehidupan itu sebagai berkat, sebagai rahmat, sebagai karunia Allah bagi orang lain. Ibu bapak, saudara-saudari seiman. Kata-kata pembukaan saya hari ini adalah menjadi Katolik, menjadi pengikut Yesus, menjadi seorang Kristen artinya kenal Yesus secara akrab dan mengikuti teladannya. Kenal Yesus berarti hidup seperti Yesus. Dan mengikuti teladannya berarti hidup kita masing-masing adalah hidup yang dipanggil, hidup yang dikuduskan oleh Allah, hidup untuk dipecah-pecahkan, dan hidup untuk dibagi-bagi demi kepentingan orang lain. Demi kemuliaan Allah dan demi kepentingan dan keselamatan orang lain dan dunia. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, mari bersama-sama kita mengakui iman percaya.